Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama-tama kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala bahwa di siang hari ini kita bisa bermuasadah di Masjid Jajar dalam rangka kegiatan munadharah sebulan sekali, di mana kita insya Allah selalu bisa hadir mudah-mudahan karena pentingnya kegiatan ini hingga kita bisa saling bersilaturahmi bermuasadah dalam rangka talabul ilmi. Salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta dalam keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya sampai kiamat dan semoga kita semuanya amin ya rabbal alamin. Yang kedua, karena sama Sohibul Bait yang pada hari ini berhalangan, Mas Agus jaga saya di sini, baru luar kota Jakarta, urus yayasan yang diampunya sehingga pada hari ini tidak bisa bertemu dengan semuanya. Maka untuk itu lewat saya, kami atas nama Bait mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran jenengan. Semoga dengan madhor ini akan terjalin hubungan kita antara sama masjid-masjid Islam dan sekitarnya, sehingga kita bisa saling bersilaturahmi, saling menyapa sama lainnya dalam rangka kegiatan yang mulia ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum dilanjutkan akan saya bacakan kegiatan yang akan dilaksanakan di siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan-sambutan. Karena tuan rumah sudah diwakilkan saya, kemudian langsung dari pengurus Dewan Dakwah yang akan disampaikan oleh yang terhormat langsung Pak Abdullah Bintoro, kemudian kajian inti, kemudian yang terakhir tanya jawab dan penutup. Untuk bukan waktu, malah pertemuan kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan acara salam munadharah ini sampai berakhir, sehingga dengan berakhirnya kegiatannya akan membawa beberapa ilmu yang kita bawa pulang dengan lewat kajian ini, sehingga akan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Kiranya sekian pembukaan saya. Kemudian kami siapkan langsung pada Bapak Abdullah Bintoro secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah siang hari ini
Tidak terasa kita mulai lagi untuk kegiatan munadharah Departemen Dakwah dan Kemasidan, dan apa yang kita lakukan selama ini melanjutkan apa yang dulu pernah dilakukan oleh para sesepuh Departemen Dakwah dan Kemasidan Al-Islam ya, sejak zaman Mbak Kiai Bilal, kemudian Mbak Kiai Mustamidi, Bobo almarhum Kiai Haji Dr. Andes Mujahid, kemudian pada generasi kita ini, termasuk salah satunya penyelenggaraan itu karena berpindah-pindah tempat, salah satu digunakan Masjid Jajar ini. Jadi masjid yang sudah cukup lama, dan saya sendiri mengenal masjid ini sudah sejak era tahun 70-an. Jadi dulu sering kami diajak orang tua kami ya, tugas khotib yang waktu itu ingkang jadwal saking melaksanakan tabligh pengajian khutbah, orang menyebut dengan PKP pun ya, sudah sejak dirintis oleh Bobo Kiai Haji Abdani Hasan Mukhroji, Kiai Abdani Sehat, dan beliau sendiri Kiai Abdani ini juga termasuk pengurus dari Majelis Ulama Pengurus Besar Al-Islam. Jadi kemudian sejak tahun 56-57 beliau menghimpun khatib dan mubalik Kota Surakarta khususnya untuk ditugaskan di beberapa masjid untuk khutbah Jumat, termasuk di Masjid Jajar ini. Dulu pernah kami mendapatkan informasi langsung dari beliau. Saya mendapatkan informasi langsung mengapa beliau itu mempunyai inisiasi untuk mengirimkan, menghimpun dan mengirimkan para khatib di masjid-masjid di wilayah Surakarta dan sekitarnya sejak tahun 56 dan 57. Mengapa? Karena waktu itu belum ada orang yang berinisiasi untuk menghimpun dalam satu organisasi khatib, yang kemudian beliau memberikan nama itu dengan nama PKPKUT, Pelaksana Tabligh dan Pengajian Khutbah. Beberapa masjid yang sejak lama sudah dikirimi khatib dari Kiai Abdani, termasuk Masjid Jajar ini, kemudian termasuk Masjid Kandang Sapi itu yang saya tahu, termasuk Masjid Nurul Hidayah di Semanggi. Nurul Hidayah itu dan pas pom bensin Semanggi ini ke Ngidul. Dan itu saya ingat betul masjid yang ketika Jumatan tahun 70-an itu anggaran terkendaraan lewat berduke berbutuh masjid. Ya karena masih tanah liat, jadi sebelah timurnya Tanggul. Kemudian masjid di daerah Soto Gading ke arah timur itu masjid apa namanya Karaja masuk, itu depannya kan selokan. Kami ingat waktu diajak orang tua saya, bapak saya isi Jumatan di masjid mana itu pas jamaah terakhir khutbah, jadi sudah sholat, sudah rakaat kedua, ada yang terlambat nyebrang jembatan Sesek dari kayu itu ring itu.
Nyebrang itu tahu-tahu jembatannya ambrol. Ya, itu saya sangat terkesan. Sekitar tahun 70-an Pak. 70-an. Jadi saya dulu memang sering diajak bapak saya. Kalau saya namanya Bapak Muzakir, itu sering diajak khotbah Jumat, termasuk di masjid Jajar ini. Sehingga saya tahu persis posisi masjidnya masih seperti apa dan lain sebagainya. Dan ciri khas yang ada di sini itu setiap khotib, ya ini luar biasa. Allah yarham Bapak Abdul Qadir, Pak Kiai Abdul Qadir, Pak Qadir itu yang dulu mandikan di Masjid Jajar ini, setiap akhir dari khutbah sholat mulai pun rampung diajak wonten dalipun kembul bujono dahan dan disediakan luar biasa. Ini sangat terkesan. Memang dulu termasuk Masjid An-Ni'mah ini dulu Tanjungan No, tapi saya hanya mendapatkan informasi dari Kiai Haji Mustafa. Kiai Mustafa itu Kang Mas Putrapun Kiai Abdul Somad ingkang lajeng Kang Masipun Bapak Kiai Haji Anwar Soleh. Kiai Abdul Somad Kang lajeng itu beliau mengatakan juga seperti itu. Akhirnya khotbahnya Masjid An-Ni'mah Tanjungan No ini rampung dijak makan. Khotibnya. Nah, kalau saya penderek bapak saya ya malu zaman cah cilik ya malu makan ya malu kalau waktu di sini, tapi yang di Tanjungan No itu zamanipun Mbah Kiai Ismail. Jadi Mbah Ismail itu orang Pakistan yang datang ke Indonesia, kemudian berdagang kain, kemudian mendirikan Masjid An-Ni'mah itu sampai sekarang. Salah satu yang kita gunakan untuk munadzarah. Jadi memang era-era tahun seperti itu luar biasa. Jadi Solo sudah ada organisasi khotib dan balik, dan sampai hari ini munadzarah yang dirintis oleh Kiai Ardani itu sampai hari ini masih berjalan. Bahkan kalau kita yang dari Islam meneruskan dari Mbah Kiai Bilal usulan Bapak Kusmati kemarin, kami belum bisa merealisir. Pak Bapak munadzarah kok mau sesasi bisa, malah sesasi berpindu. Sampai hari ini terserah kami belum bisa menjadwalkan Pak. Yang paling benar silaturahmi kita kan 1 bulan sekali. Nah kalau pelaksanaan tablet pengajian khotbah tempatnya Kiai dan itu bisa terlaksana sampai hari ini setiap Jumat. Jadi 1 pekan sekali. Jadi Jumat ya silaturahmi yang ini, dan tempatnya berpindah-pindah di wilayah Solo, hanya sekitar kota Solo. Jadi sudah ada jadwalnya. Nah inilah barangkali kegiatan kita selama ini. Dan saya satu lagi, saya sudah dulu tahun 79 80-an itu apakah sampai ini masih ada, jadi organisasi dari Majelis Tabligh Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dulu menjadwal seperti ini juga, termasuk pengajian anak pagi di beberapa tempat. Tapi saya tidak tahu sekarang masih dijadwal atau tidak. Bahkan kalau dulu Muhammadiyah PDM itu punya kurikulum Pak, kurikulum. Jadi pengajian anak pagi di tempat sini itu yang ngisi mubaliknya ini, kemudian kurikulumnya jadwal tema materinya ini dulu ada jadwalnya. Saya masih punya jadwalnya yang saya masih ingat, saya baca itu tahun 79. Oke, artinya apa? Ya alhamdulillah di tempat kita di Solo dan Solo Raya ini kegiatan-kegiatan dakwah itu sampai hari ini tetap ada dan berlangsung, termasuk dari Departemen Dakwah dan Kemasidan Pengurus Besar Al-Islam. Dari itu kami berterima banyak terima kasih khususnya kepada Takmir Masjid Jajar yang telah menerima kami pada siang hari ini, dan juga kepada bapak-bapak dan saudara sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini.
Dan mudah-mudahan ini nanti bisa terus kita laksanakan, paling tidak sarana untuk silaturahmi, komunikasi satu dengan yang lain yang dulunya kita tidak kenal, akhirnya melalui Departemen Dakwah dan Kemasihan Fokus Barat Islam Surakarta, akhirnya saya dan penjenengan bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Dan luar biasa bentuk silaturahmi dikemas dalam bentuk kajian kitab peninggalan Kiai Haji Imam Muzani bin Hasan Ishaq. Kemudian kita teruskan sampai hari ini, meskipun saat ini baru bisa kita laksanakan 1 bulan sekali. Ini saat ini sesasi bisa nih rasanya kaya lagi diwingi untuk masa belum kaya cepat ya begitu cepat waktu berjalan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu itu semaksimal mungkin. Tidak lain matur nuwun atas kelawan panjenengan saya. Insyaallah kajian hari ini nanti waktunya agak panjang karena jam 14 lebih berapa itu jadwalnya 50 ya, sekitar 50 sholat asar, mancing sholat asar, jadi masih ada barang waktu 1 jam lebih. Nah, nanti mudah-mudahan ada interaksi tanya jawab materi yang disampaikan oleh Ustaz Muhajir. Makatan dari saya mengantar dan manfaatnya. Kemudian bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita. Dan salah satunya siang ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di masjid tercinta, Masjid Jajar ini, untuk tholaqul ilmi dan juga untuk silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan semoga dengannya Allah mengganjar kita, memasukkan kita ke dalam jannahnya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, mari kita melanjutkan di kemarin sampai halaman 35 hadis 36. Baik, sekarang hadis 36 ya. Halaman 35. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah yalqa, beliau bertemu rajulan dengan seseorang. Fayaqulu, maka Nabi bersabda, ya fulan, kaifa anta, wahai fulan, kaifa anta, bagaimana kabarmu, ya? Bagaimana engkau? Fayaqulu, maka dia menjawab, bi khairi, baik ya. Ahmadullah, aku memuji Allah. Kabar baik ya Nabi. Alhamdulillah, atau ahmadullah, aku memuji kepada Allah. Fayaqulu, maka berkatalah kepada orang itu, siapa yang berkata? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ja'alakallahu bi khairin, semoga Allah menjadikanmu bi khairin, dalam keadaan baik.
Falakiyahun Nabi, maka bertemu dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari yang lain ya. Pada hari lain bertemu lagi. Faqala, maka Nabi bertanya, kaifa anta ya fulan? Bagaimana kabarmu wahai fulan? Faqala, maka dia menjawab, bi khairin, kabar baik ya Nabi. In syakartu, jika aku bersyukur. Pakai kata jika aku bersyukur. Qala, maka rawinya berkata, Anas bin Malik berkata, fasakata, maka Nabi diam anhu terhadapnya. Faqala, maka orang itu bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, innaka, sesungguhnya engkau, unta dalam engkau, tas'aluni, bertanya kepadaku. Fatakulu, maka engkau menjawab, ja'alaka Allahu bi khairin, semoga Allah menjadikanmu selalu dalam kebaikan. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, al yauma, hari ini, sakata, engkau diam ani terhadapku. Kalau dulu mendoakan ja'alaka bi khairin, kok sekarang diam saja. Faqala, maka Nabi menjawab lalu padanya, ini sesungguhnya kuntu adalah aku, as'aluka, aku bertanya kepadamu, fatakulu, maka kau jawab, bi khairin ahmadullah, kondisi baik aku memuji kepada Allah. Fa'akulu, maka aku jawab, ja'alaka Allahu bi khairin, maka semoga Allah menjadikanmu dalam keadaan selalu baik. Wa innaka, dan sesungguhnya al-yauma, hari ini, kunta, engkau mengatakan bi khairin in syakartu, aku dalam keadaan baik jika aku bersyukur. Jadi belum jelas ini. Fasakakta, berarti engkau ragu-ragu. Fasakaktu anka, maka aku diam terhadapmu. Nah, jadi di sini satu kejadian yang menarik ya. Ini ada rojul ya. Rojul itu kan seseorang, tidak disebut namanya. Itu biasanya dalam hadis itu kalau ada sesuatu hal yang kejadiannya itu dinilai tidak positif, tidak begitu positif itu, apalagi negatif ya, itu nyebutnya itu rojul. Ada seorang sahabat misalnya peristiwanya itu kok misalnya tidak begitu positif itu, maka perawinya itu misalnya di sini Anas bin Malik itu nyebutnya seseorang, karena kan menjaga nama baik. Menjaga nama baik. Seperti kalau seorang khotib tidak menyebutkan nama orang, hanya peristiwanya saja untuk diambil hikmahnya, yang dibahas peristiwanya. Kecuali kalau ada kejadian buruk yang memang harus dijelaskan dengan namanya, seperti orang-orang munafik misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau itu kan karena jelas orang munafik, dan justru untuk diambil pelajaran ketidakbaikannya itu ya, peristiwa yang untuk kita jangan sampai seperti itu. Tapi kalau ini sebenarnya orang baik-baik, sahabat, nah ada kekurangan di situ. Nah itu biasanya sang pencerita, dalam hal ini misalnya di sini adalah Anas bin Malik, itu nyebutnya rojul ya. Nah karena apa? Nah, ini tadi ada kejadian. Pertama, dia menjawab dengan mantap, bi khairin ahmadullah, saya dalam kondisi baik, saya memuji kepada Allah. Tapi yang kedua tadi, bi khairin in syakartu,
Aku dalam kondisi baik jika aku bersyukur. Nah ini berarti ragu-ragu, berarti dia kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin kurang bisa menerima dengan takdir yang diberikan pada dia, misalnya seperti itu kan, sehingga jawabannya itu kurang mantap gitu. Seolah-olah bisa saja ada tersirat ada yang kurang baik yang dia alami, sehingga agak kecewa katakanlah begitu. Akhirnya menjawabnya seperti itu, akhirnya ragu-ragu. Nah, jadi ini menjadikan kemudian Nabi juga tidak mendoakan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil berarti bahwa memang seharusnya kita selalu memiliki keyakinan yang penuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang disebut bersyukur. Bersyukur itu merupakan sikap wajib ya. Sifat orang yang beriman itu bersyukur. Kemudian yang kedua sabar. Jika mendapatkan musibah maka bersabar. Bersyukur maupun sabar itu adalah kondisi yang selalu husnudzon kepada Allah. Nah, berarti dia selalu dalam kondisi husnudzon, selalu berbaik sangka kepada Allah. Memiliki keyakinan yang tinggi bahwa segala yang terjadi terhadap dirinya itu sudah ditetapkan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga husnudzonnya itu selalu mengambil hikmah dari apa yang terjadi, apakah itu nikmat, karunia, atau musibah. Bahkan di dalam setiap musibah pun seorang mukmin harus pandai-pandai mengambil ibrah, mengambil satu hal yang untuk disyukuri ya. Bersabar, bersyukur. Misalnya musibah, sesuatu yang kemudian setelah terjadi dia karena ridho terhadap ketetapan Allah. Nah, salah satu cara untuk bisa ridho, salah satu cara untuk bisa menerima qanaah terhadap sabar itu boleh jadi kalau tidak diberi pertolongan dari Allah, musibah itu lebih besar lagi. Bahkan kalau perlu membandingkan dengan yang lain, alhamdulillah masih seperti ini. Coba kalau yang itu si fulan atau ada kejadian ini dan itu. Nah, selalu pandai-pandai mencari hal-hal yang bisa menjadikan dia qanaah, sabar, syukur. Nah, ini sikap dasar setiap mukmin. Kalau saya lihat ini ya, yang masih saat-saat ini di mana di saudara kita di bumi Palestina itu, yang Israel semakin brutal, semakin barbar dalam membunuhi warga Palestina ini. Nah, itu setiap keluhan-keluhan warga Palestina itu sering ya kita mendengar ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi sedemikian histeris itu yang keluar. Seringkali kita dengar hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi itu sandaran hati setiap mukmin itu seperti itu. Sangat berat sekali, mesti tetap yang keluar dari mulutnya, dari ucapannya adalah kembali kepada Allah. Ya, semua disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hasil dari buah sunnah yang diajarkan Nabi kepada umat Islam seperti itu ya. Sehingga menghasilkan mental yang sangat kuat sekali. Baik, kita lanjutkan ya. Hadis 37 An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya,
Qalat, berkata Aisyah, karena Nabiyu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yubayi'un nisa'a, membaiat para wanita bil kalami, dengan ucapan, bihadil ayat, dengan ayat ini. Ayat ini itu surat Al-Mumtahinah nih. Mumtahanah. Ayat berapa ini? 10 atau 11? 12. Nanti kita lihat ya di surat Al-Mumtahanah ayat 12. La yusyrikna billahi syai'an. Janganlah mereka menyekutukan billahi, kepada Allah, terhadap Allah, syai'an, dengan sesuatu pun. Qalat, berkata Aisyah, wa ma, dan tidaklah, masat, menyentuh, yadu, tangan Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, yada imro'atin, yada dengan tangan imro'atin, seorang perempuan pun, illa, kecuali imro'atan, perempuan yang yamlikuha, dia memilikinya. Yang dia milikinya maksudnya istrinya, yang dia menguasai, memiliki, itu maksudnya istrinya. Nah ini kisah tentang baiat ya, Nabi membaiat pada para wanita. Ini peristiwanya adalah waktu perempuan-perempuan berhijrah yang kemudian berpisah dengan suami yang tidak mau masuk Islam ya, datang ke Madinah untuk berhijrah. Coba kita lihat ya di surat Al-Mumtahanah ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yushrikna billahi syai'an wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza ja'aka, apabila datang kepadamu, al mu'minatu, perempuan-perempuan mukmin, yubayi'naka, berbaiat kepadamu, berbaiat, berjanji setia, sumpah setia, ala, atas, Allah yusrikna, untuk tidak menyekutukan billahi, terhadap Allah, syai'an, dengan sesuatu pun, wala yasrikna, dan tidak mencuri, wala yaznina, dan tidak berzina, wala yaktulna, dan tidak membunuh, auladahunna, anak-anak mereka, tidak membunuh anak-anak mereka, karena kebiasaan jahiliyah dulu membunuh anak-anak perempuan ya. Wala yatina, dan tidak mendatangkan bibutanan dengan kebohongan, yang tarinahu, yang mereka membuat baina aidihina, di antara tangan mereka, wa arjulihina, dan kaki-kaki mereka. Maksudnya di sini tidak berbohong terhadap kenyataan yang mereka lakukan. Misalnya anak zina, anak hasil zina dengan orang lain, tapi diakui ini anaknya, anak kandungnya misalnya.
Wala ya'sinaka, dan tidak maksiat padamu, durhaka kepadamu, fi ma'rufin, dalam hal ma'ruf. Maksudnya di sini tidak tidak durhaka terhadap segala sesuatu perintah yang tidak menyalahi syariat ya. Jadi menjadi perempuan yang taat gitulah ya. Fabayi guna, maka baiatlah mereka, maka silakan baiat mereka. Wastaghfir, dan mintakanlah ampun lahuna, untuk perempuan-perempuan itu, Allah, kepada Allah. Inna Allah, aslinya Allah, Ghafurun, maha pengampun, Rahimun, maha penyayang. Jadi ini isi baiat kepada perempuan-perempuan mukmin. Yang pertama mungkin yang perlu saya sampaikan lagi, seperti yang pernah dulu juga saya pernah sampaikan, bahwa ternyata dalam Islam itu ada ajaran baiat. Bahkan ini di dalam Al-Quran jelas dia, fabayi'hunna. Dan baiat itu malah tercatat dalam sejarah beberapa kali terjadi ya. Semenjak dari Baiatul Aqabah pertama, kedua, di paling awal, di mana orang-orang Madinah yang awalnya baru 12 orang berbaiat pada Nabi untuk bersumpah setia menjalani Islam ini. Kemudian baiat Aqabah yang kedua tahun berikutnya sekitar 80-an orang tokoh-tokoh Aus dan Khazraj itu. Terus baiat Ridwan, baiat di Hudaybiyah. Terus ini saat sebelum itu ini ya, saat hijrah ini. Nah, dalam peristiwa hijrah, nah sekarang latar belakang hijrahnya ya. Latar belakang hijrah, di mana hijrah itu sesuatu yang ternyata sangat berat, membutuhkan pengorbanan umat Islam, sehingga tidak ada namanya hijrah kok terang-terangan, kecuali Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu besok mau hijrah sudah mengumumkan dulu, ayo warga Quraisy, siapa yang ingin istrinya jadi janda, siapa yang ingin orang tua kehilangan anak-anaknya atau anak-anaknya jadi anak-anak yatim, besok temui Umar. Umar besok mau hijrah ke Madinah. Enggak ada yang berani ganggu, karena Umar bin Khattab waktu itu jago gulat ya, jago untuk bertempur, sehingga banyak yang atau tidak ada yang berani melawan beliau. Tapi yang lainnya sembunyi-sembunyi, karena sangat bahaya sekali. Bahkan Rasulullah SAW pun ketika hijrah ditemani Abu Bakar itu juga tidak langsung, masih nunggu beberapa hari transit di sebuah tempat itu ya. Dan arahnya itu kalau ke Madinah ke utara, itu seolah-olah malah ke selatan dulu ya, untuk menghilangkan jejak. Jadi memang hijrah itu sebenarnya jangan kita bayangkan kayak orang piknik, wah siap berbekal, siap mengemas-emas barang dulu, siapkan tas ransel. Tidak begitu. Dulu harus betul-betul dihitung supaya nggak ketahuan orang-orang Quraisy ya. Nah, yang cukup berat juga di sini adalah perempuan-perempuan yang beriman ini, yang mereka ada yang terpisah dari suaminya, yang tidak mau ikut hijrah, lebih memilih pada kekafiran. Ada juga yang karena juga ikut suaminya, enggak begitu berat ya. Nah, di sini kemudian maka perempuan-perempuan yang tidak ikut suami karena suaminya ikut hijrah enggak masalah ya. Tapi yang berdiri sendiri ya. Nah, di sini diuji dulu. Maka disebut surat Al-Mumtahanah ya, ujian.
Diuji itu sebenarnya kok diuji bukan sesuatu yang berat, hanya di sini diuji ini tadi bil kalam tadi ya, yubayyinul lisan bil kalam. Jadi diklarifikasi seolah-olah begitu. Siap gak kamu begini? Siap gak kamu begini? Nah, kalau siap, maka kata Allah fabayyihunna, sudah bayarlah, silahkan dibayar. Nah, ujiannya itu adalah itu. Ujiannya apa? Yang pertama, sanggup untuk tidak menyekutukan Allah dengan suatu hal. Yang kedua, sanggup untuk tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak-anak seperti kalau orang jahiliyah dulu ya, anak-anak perempuan dibunuh. Yang kelima, tidak berbohong. Ya, yang di sini khususnya kaitannya dengan antara perbuatan sebagai suami istri yang dulu suaminya kan tidak ikut hijrah ya. Nah terus misalnya mengandung ya, ada kandungan dalam perutnya itu ya, dia harus jujur. Nah, itu. Atau malah misalnya sebenarnya mengandung tapi dia sembunyikan, terus nanti digugurkan, itu juga nggak boleh. Itu berarti yaktina bibuhtanin, berarti membuat kebohongan terhadap apa yang sudah dilakukan tangan dan kaki itu ya, maksudnya itu ya karena hubungan suami istri. Nah jadi harus terus terang, misalnya itu mengandung kalau dalam kondisi hijrah kok ada kandungan diterangkan. Soalnya nanti di ayat selanjutnya apa ya, itu juga ada. Akhirnya bagi perempuan yang akhirnya pisah dengan suami bisa dikembalikan maharnya pada mereka yang kafir tadi. Atau sebaliknya, misalnya ada laki-laki yang istrinya tidak mau ikut hijrah, itu minta maharnya dikembalikan dari orang kafir yang tidak mau masuk Islam tadi. Seandainya orang kafir itu menolak, nah biasa ya, orang kafir nggak mau rugi terus menolak mengembalikan mahar misalnya perempuan itu. Nah itu jamaah muslimin waktu itu yang dibunuh oleh Nabi itu bisa nanti ketika menang perang, laki-laki yang kehilangan istri karena tidak mau Islam itu bisa diganti maharnya. Itu di ayat selanjutnya ya, kalau tidak dulu. Oh sebelumnya kan ya, nah, di ayat sebelumnya itu, di ayat 11 ya. Nah maka di sini hubungan suami istri ini juga harus diperjelas. Yang akhirnya suaminya kafir, akhirnya dipisah dengan cara mengembalikan mahar mereka yang pada laki-laki kafir itu. Nah dia bisa dinikahi oleh laki-laki muslim yang sanggup memberikan mahar kepada perempuan ini. Nah dari isi baiat itu maka kita cermati dengan baik ini ya, isinya apa sih? Ya ini kan isinya ajaran Islam kan ya, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, taat dalam kebaikan. Artinya bahwa misalnya ini ya, misalnya ini tidak ada baiat pun, seperti sekarang ini tidak ada baiat kan? Bapak-bapak pernah baiat apa belum? Ya kan jarang orang sekarang ini namanya baiat. Tapi saja tidak ada pun kan memang isi ajaran Islam ya itu kan. Artinya apa? Seandainya nanti ternyata muncul pemerintahan Islam ada baiat, jangan sampai ketakutan seperti dulu waktu zaman Orde Baru mungkin itu, seperti seolah-olah namanya baiat itu seperti sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau mungkin bahasa yang sekarang ini terorisme, katakan dulu apa itu? Subversif apa? Nah, padahal sebenarnya ini ajaran Islam. Seringkali
umat Islam ini jadi korban stigma-stigma buruk ya. Dan stigma buruk itu disengaja justru dari inti ajaran Islam itu sendiri malahnya, sehingga seolah-olah hal-hal yang itu mengerikan, seperti misalnya jihad fisabilillah. Dulu banyak orang mendengar nama jihad fisabilillah saja sudah merasa ngeri, dan justru ada kejadian di Palestina, bahkan orang-orang non-muslim pun sekarang tahu sebenarnya siapa teroris sebenarnya. Dan mereka banyak yang akhirnya tahu ternyata orang-orang Islam ini hanya jadi korban. Dan mereka juga banyak yang tahu akhirnya bahwa aktor di balik ini semua dua setan besar nih, Amerika dan Israel. Itu sebenarnya yang menciptakan istilah-istilah itu. Tapi sayangnya juga sampai saat ini di Indonesia khususnya itu masih sisa-sisa itu tetap saja ada ya, sehingga mereka tetap mencari sasaran. Jadi agen-agen Zionis di Indonesia itu tetap saja selalu mencari sasaran. Contohnya ini, contoh ada satu gerakan yang namanya League for All Foundation. League for All Foundation. League itu liberal, liberalism, for all untuk semua, foundation pendanaan ya, pendanaan untuk itu bersinergi dengan apa itu Hasbara. Jadi Hasbara itu program Israel di Indonesia ini. Salah satunya ternyata dulu Ponpes Zaitun itu bagian dari Hasbara untuk menjadikan umat Islam ini tidak ekstrim tapi moderat. Nah, istilah mereka ini ya, Islamnya itu harusnya Islam moderat dalam tanda petik ya, moderat menurut standar mereka ya, bukan sekedar moderat. Jadi yang disebut moderat itu, ini salah satunya sekarang ini masuk ke sekolah-sekolah ini ada sebuah film yang judulnya itu Jangan Panggil Mama Kafir. Nah, itu isinya ternyata antara ibunya itu Kristen, anaknya Muslim. Nah, terus seolah-olah untuk menghormati toleran terhadap orang lain, jangan manggil kafir. Terus isi antaranya juga kalau pas hari rayanya umat Kristen, seharusnya yang saudara Muslimnya itu juga mengucapkan selamat hari Natal dan sebagainya. Isinya film itu adalah itu. Nah itu maka propaganda. Ya propaganda. Program mereka itu disebut moderasi beragama. Tapi standar itu tadi bahwa seolah-olah jangan merasa sebagai agama yang paling benar. Jadi standar moderatnya adalah seperti itu. Nah ini kita harus berhati-hati dari menjaga akidah dari anak-anak kita. Nah jadi itulah seringkali karena umat Islam itu belum belajar Al-Quran, belum belajar Sunnah secara komprehensif ya. Akhirnya terhadap ajaran Islam itu sendiri seolah-olah asing. Ketika ada istilah-istilah yang sebenarnya itu justru berasal dari Al-Quran, berasal dari As-Sunnah, itu seolah-olah tadi sangat asing dan mengerikan tadi karena stigma dari orang-orang Zionis atau orang-orang liberal tadi. Kembali ke sini, jadi di sini Nabi membaiat perempuan-perempuan itu dengan catatan dari Aisyah. Beliau mengatakan, wa ma masat yadu Rasulullah SAW yadamra'atin illa imratan yamluha. Dan Nabi tidak pernah menyentuh tangan seorang perempuan pun selain istrinya. Sehingga berbaiatnya dengan perempuan itu hanya bil kalam tadi ya, yubayu nisa bil kalam, hanya dengan ucapan saja. Berbeda dengan kalau laki-laki
Kalau bayatnya itu dengan laki-laki dengan berjabat tangan. Ini juga menunjukkan ajaran Islam, ajaran Nabi kita itu betul-betul hati-hati dalam soal perempuan ya. Menyentuh perempuan itu belum pernah menyentuh selain istrinya, selain mahramnya. Nah, sehingga kalau kita melihat mungkin ada tokoh muslim kemudian berjabat tangan dengan perempuan ya setidaknya kita mungkin dalam hati kita bisa mengatakan, oh barangkali bapak itu belum pernah baca hadis ini ya, gitu. Jadi bahwa kalau misalnya itu soalnya tokoh internasional, dia harus bisa berdiri di tengah-tengah semua golongan. Lah sehebat-hebatnya tokoh internasional itu dengan Nabi seberapa jauh? Nabi saja tidak melakukan seperti itu. Ya kita hanya itu saja ya, tidak perlu terlalu emosional, kemudian mencaci maki juga enggak. Tapi setidaknya, oh barangkali memang bapak itu belum belajar hadis ini ya, yang enak saja lah. Belum balik. Baik, ini ya hadis 37. Kemudian, silakan. Mengenai itu baik ada pada nanti yang pernah kita bahas ya. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa siapa yang mati dalam kehidupan baik akan mati jahiliyah. Kan sampaikan sekarang ya hadis itu kan hadis sahih. Rata-rata umat Islam juga belum mengamalkan itu karena memang kita belum punya komitmen yang seperti yang Khalifah itu kan. Saya dulu pernah mau di bayat Islam jamaah ya. Bukan Islam jamaah sekarang ya jadi itu bukan. Sebelumnya kan dulu ada di Islam jamaah di Sepulau Semarang sekarang di yang wali al-fatah itu. Lagi itu kan ya setiap generasi Khalifah kan mesti ada baiknya. Abu Bakar ketika menjaga Khalifah mati-mati dan belum mati-mati sebagainya sampai nanti ke depan berburu ya. Sampai saatnya kita juga belum punya pemimpin yang mengayomi seluruh umat Islam. Apakah nanti kita juga mati dalam janji yang pertama. Yang kedua mengenai ayat ini ayat apa hadis ini apakah peristiwa ini terjadi atau ayat ini atau hadis peristiwa itu terjadi saat hijrah ataupun ketika apa ya pas Fatu Mekah dulu. Fatu Mekah kan orang-orang tahu juga termasuk isi yang berlebihan. Kamu berbayar ini dan itu sampai salutnya antara Nabi dan Islam. Nah, apakah ayat ini atau peristiwa ini tuh ayat ini turun belum Fatu Mekah atau setelah Mekah itu? Maksudnya? Ya, yang pertama tadi kaitannya dengan hadis yang menyatakan bahwa orang yang matinya tidak ada ikatan bayat dengan imam itu famata mitatan jahiliyatan, dia mati dalam keadaan seperti mati jahiliyah ya. Nah, hadis itu menyebutkan seperti itu, sementara dalam pelaksanaannya kalau kita lihat sejarah, selama Nabi memimpin tidak ada seorang sahabat pun kecuali berbaiat pada Nabi ya. Kemudian begitu juga zaman Abu Bakar dan Umar, kecuali yang jauh-jauh, maksudnya jauh ini dari Yaman misalnya, tidak bisa datang ke Madinah. Nah, bagaimana baiatnya? Diwakili oleh pimpinannya itu, pimpinan sukunya itu ya. Nah, itu yang mewakili rakyatnya. Jadi berbaiat menyatakan tunduk pada Madinah. Nah, sampai kemudian terjadi fitnah kubro yang pertama di zaman Ali radhiyallahu anhu ketika Utsman bin Affan terbunuh.
Nah, kita lihat ternyata sahabat terpecah jadi 3 pendapat. Yang pertama ikut membela Imam Ali, yang kedua ikut Muawiyah, yang ketiga tidak memihak salah satu. Yang ketiga tidak memihak itu adalah misalnya Abdullah bin Umar, Muhammad bin Maslamah. Ini tokoh-tokoh sahabat besar juga, dengan istihad bahwa karena muslimin tidak bersatu, masih dalam kondisi pecah, tidak. Nah, maka tidak berbaiat sampai salah satu sampai keduanya bersatu. Dan ini terjadi ketika Imam Ali wafat, digantikan oleh Hasan. Hasan kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Baru setelah itu Ibnu Umar berbaiatnya kepada Muawiyah. Berarti menunjukkan di antara para sahabat juga berbeda pendapat. Untuk Abdullah bin Umar, kenapa seperti itu? Berarti dia memahami hadis itu berlaku kalau ada imam itu yang besar tadi, Imamul Azam istilahnya, imam untuk seluruh umat Islam itu tadi. Selagi terpecah belah, dia menahan diri untuk tidak memihak salah satu. Karena hadisnya juga ada itu ya. Kalau nanti ada kondisi, Nabi sudah mewanti-wanti juga. Sudah ada kondisi di mana kok justru terjadi konflik pertempuran antar umat Islam. Sudah kamu menyingkir saja di gunung, ya, hidup dengan menggigit akar pohon, kamu pukulkan pedangmu ke batu, maksudnya dirusak, udah nggak ikut-ikutan. Nah, sampai Allah menetapkan sampai meninggal atau kamu dibunuh. Nah, itu aja kan gitu. Jadi akhirnya seperti itu. Nah, jadi di sini ada 2 istihad ya, di kalangan umat Islam ada 2 istihad. Istihad pertama mengikuti tadi baiat, kalau tidak baiat matinya jahiliyah, maka ada orang-orang atau jamaah-jamaah yang membaiat jamaahnya. Dalam hal ini kalau misalnya bapak-bapak melihat ada jamaah seperti itu, jangan serta-merta disalahkan atau dibenarkan, ya lihat aja dulu modelnya seperti apa. Kalau isi baiatnya ternyata ya ajaran Islam seperti ini, ya nggak masalah gitu kan. Nah, tapi kalau baiatnya ternyata isinya neko-neko, ternyata untuk memperkaya atau supaya pengikutnya banyak, semakin eksis, lah itu lain lagi ya. Nah, tapi setidaknya kita tidak langsung menyalahkan atau tidak langsung membenarkan karena ajaran saja. Terus ijtihad yang kedua tadi, tidak mau mengikuti jamaah-jamaah seperti itu yang seolah-olah menambah banyak kelompok kan, itu berarti ini punya imam sana, baiat sana, ini ada golongan ini, terus baiat ke imam ini, akhirnya kan banyak. Nah, ini yang kemudian di ijtihad diambil oleh Abdullah bin Umar, tidak mau berpihak, menahan diri tidak berbaiat. Berarti ijtihad ini menganggap bahwa yang tadi matinya mati seperti jahiliyah itu adalah kondisi ketika ada imam tapi dia tidak mau berbaiat. Atau seperti mitatan jahiliyah, seperti mati waktu zaman jahiliyah yang nggak ada imam kan. Waktu jahiliyah itu nggak ada imam. Bukan berarti matinya kafir itu enggak, atau matinya hukumnya seperti orang jahiliyah itu juga enggak. Seperti. Nah itu. Jadi itu yang ada ijtihad 2. Tidak ada ijtihad 3, maksudnya wes baiatan. Nah, kalau ini berarti tanpa dalil sama sekali. Nah itu maksudnya seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi Pak, tentang apa itu awan time baiat ini. oh ya ini ya peristiwanya ini apakah di
waktu hijrah ataukah di waktu Fathu Mekah. Nah, ini saya belum melihat kalau yang surat Al-Mumtahinah ini, tapi yang jelas kalau yang hijrah itu juga ada hadis itu loh yang faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Orang berhijrah kalau karena Allah dan Rasulnya, dia akan dapat pahala menjadi orang yang seperti hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau karena alasan lain mengikuti perempuan yang dia sukai, nah dulu itu ada orang yang hijrah karena mengikuti perempuan yang ingin dia nikahi tadi. Nah dalam hal ini itu juga berkaitan dengan itu tadi, ketika kemudian pisah terus ada di baiat dulu seperti ini. Kalau yang surat Al-Mumtahanah ini saya tadi belum melihat ya turunnya ini waktu pas hijrah atau Fathu Mekah. Tapi sebenarnya nggak masalah, waktu Fathu Mekah pun banyak yang akhirnya masuk Islam kemudian berbaiat pada Nabi. Baik, ada yang lain mungkin? Tanya tak? Oke, silakan. Kaitan dengan baiat Rasulullah ketika sama perempuan yang tidak menyentuh tangannya atau kecuali istrinya. Ini kaitannya sama saya sudah di sekolah kan kayak ngajar di SD ya kan ya. SD Swasta Islam, nah itu kan di SD itu kadang kalau kita piket pagi itu kan saling sama anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Padahal kan anak SD sekarang kelas 5 dan 6 itu kadang sudah menstruasi itu kan, sudah datang bulan balik. Nah, bagaimana sikap kita waktu kita menjadi guru piket yang setiap hari kita salaman dengan siswa-siswi kita, gimana? Tetap anaknya, solusinya gimana? Ya, kalau ragu-ragu ya sebenarnya kan bisa malah ngajari apa kode gini aja, itu kan maksudnya agar mereka juga oh ternyata harus hati-hati seperti itu. Bisa saja seperti itu ya, kalau dilihat kok ini kelihatannya sudah balik. Tapi kalau yang kecil-kecil kan sebenarnya nggak masalah. Artinya tetap ketika sudah balik atau menstruasi kita harus menjaganya jangan sampai bersentuhan gitu ya. Iya. Itu siswa kita gitu. Iya, walaupun itu siswa ini malah ini jamaahnya ini kalau Nabi ini. Jadi dalam syariat tetap saja itu berlaku. Ya kita harus hati-hati saja kalau sekiranya itu sudah dewasa ya justru diajari untuk tidak mudah bersentuhan dengan orang lain yang bukan mahram. Sampun ya. Baik, kita lanjutkan hadis 36 ya. 38. An Umaymah binti Ruqayyah, dari Umaymah binti Ruqayyah qalat berkata, "Ataitun Nabi, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nisa'in, pada sekumpulan wanita, nubayyuhu, yang kami membaiatnya, kami beriat pada Nabi. Fa'akhadha, maka Nabi mengambil janji, alaina, atas kami, ma fil Quran, apa yang ada di dalam Al-Quran, an, bahwa la nusyrika, kami tidak menyekutukan billahi, terhadap Allah, syai'an, dengan sesuatu pun, al-ayat, dan seterusnya ayat. Qala, Nabi bersabda, fima, dalam apa yang istata'tunna, kalian mampu, wa ata'tunna, dan kalian kuat atau mampu.
Kulna, kami menjawab, Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya arhamu, lebih menyayangi, paling menyayangi bina terhadap kami, min anfusina, daripada diri kami sendiri. Kulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tusofihuna, apakah tidak menjabat kami, menjabat tangan kami? Qala, Nabi menjawab, ini sesungguhnya aku la usofihun nisa, aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Innama, sesungguhnya tiada lain, qauli, ucapanku, limra'atin, kepada seorang perempuan, wahidatin, yang satu perempuan, itu kaqauli, seperti ucapanku, limi'ati imra'atin, untuk 100 orang. Maksudnya baiat perempuan itu cukup diwakili satu orang, satu ucapan saja itu sudah mewakili anak buahnya itu yang 100 orang gitu. Tidak usah satu persatu maju ditanya Nabi, ya sanggup maju enggak. Jadi perwakilan. Makanya kalau untuk satu negara itu ya kan ya tidak mungkin 300 juta jiwa baiat satu persatu. Jadi perwakilan seperti ini. Nah, di sini Nabi membaiat sekumpulan wanita yang isi baiatnya seperti dalam Al-Quran. Terus Nabi masih menambahi fimas tata'tuna wa ata'tuna, dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Istilahnya dengan kemampuan kalian atau semampu kalian itu bukan sak mampune hasratnya, kerenteknya, ini lagi mood yang orang lakoni yang orang bukan begitu ya. Tapi dengan kemampuan maksimal yang ada, itu maksudnya. Semampu kalian itu maksudnya semaksimal mungkin kalian mampu seberapa, itu namanya semampu kalian. Bukan yang koper, bukan. Ibaratnya kalau orang memanggul apa itu namanya? Kalau orang jualan itu manggul apa? Pikulan ya. Orang manggul pikulan itu namanya dengan kemampuan maksimal itu pertama mungkin pikulannya yang patah ya toh, ya, berarti seraiso melakukan, atau yang dia sampai deprok sudah nggak bisa, itu namanya dengan semampu kalian, sekuat kalian, itu maksudnya begitu, bukan wah kesel lah saya, terus layak saya kepet saya, bukan begitu. Nah jadi fimas tata'tuna wa ata'tuna itu maksudnya seperti itu. Nah kalimat ini maka oleh Umaymah tadi beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu arhamu minna min anfusina. Nah, seolah-olah merasa sangat sangat dibelas kasihani. Masya Allah, Allah dan Rasulnya justru lebih sayang pada diri kita ini daripada diri kita ini sendiri. Nah, seperti kalau orang tua kepada anak sedemikian belas kasihnya pada anak, yang kadang-kadang anak sendiri kan nggak tahu bahwa dia mestinya perbuatan terbaik untuk dirinya supaya dirinya lebih selamat, supaya dirinya lebih mulia itu seperti apa, kan kadang malah anak tidak tahu. Nah, orang tua lebih tahu. Nah, memberi nasihat, yo jom ini itu karena sayangnya. Nah, seperti ini juga pada wanita, pada muslimin ya. Itu karena Allah dan Rasulnya itu justru lebih sayang daripada diri mereka pada diri mereka, itu seperti itu. Karena itulah jalan yang terbaik, jalan keselamatan, kebahagiaan. Seperti dulu Umar bin Khattab juga begitu ya. Umar bin Khattab itu pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW,
ya Rasulullah, sesungguhnya engkau ini paling tercintainya manusia pada diriku kecuali diriku sendiri. Nah itu kalimatnya seperti itu. Ini pilihan atau diksi kalimat yang Umar ucapkan, yang dia merasa bahwa ini adalah ucapan terbaik, ya. Ucapan terbaik selalu, ya Nabi, ya Rasul, engkau ini adalah manusia yang paling aku cintai di dunia ini daripada selain engkau kecuali diriku sendiri. Itu bukan karena bukan karena pengen dirinya itu lebih dicintai daripada Rasul, bukan, tapi merasa bahwa itu yang terbaik itu seperti itu, betul. Nah, oleh Nabi ditegur, wahai Umar, kamu belum beriman sampai engkau mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari keduanya, dari apapun, nah, termasuk dirimu. Nah, setelah ditegur seperti itu kan diberi ilmu, ya, diberi satu ucapan yang seharusnya, yang sepantasnya diucapkan itu seperti itu. Ternyata seorang mukmin itu harus mencintai Allah dan Rasulnya mimma siwahuma, daripada selain keduanya. Selain keduanya ya termasuk dirinya, orang tuanya, anaknya, itu semua harus dikalahkan. Yang paling tinggi kecintanya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Nah begitu ditegur seperti itu, tidak mau membantah atau bertanya lebih jauh, lalu gini, enggak, langsung dia ralat ucapannya itu. Maka dia katakan, engkau lebih kucintai daripada selain dirimu, selain Allah dan Rasulnya. Maka kemudian kata Nabi, Al-an ya Umar. Nah sekarang keyakinanmu, ucapanmu itu benar, wahai Umar. Nah itu sebenarnya mendeklarasikan dalam hati kita ini bahwa Allah dan Rasulnya itu lebih kita cintai selain keduanya, selain dibanding selain keduanya, termasuk diri kita sendiri, ya. Itu sebenarnya bentuk kecintaan pada diri kita sendiri yang paling tinggi. Kenapa? Karena dengan begitu nanti kita kan selamat di akhirat, kita nanti mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat. Nah, itu kan bentuk keselamatan tertinggi, bentuk kecintaan tertinggi kepada diri kita, bahkan juga kepada kedua orang tua kita. Cara mencintai yang benar itu seperti itu. Kita mau menyelamatkan diri kita, kita mau menyelamatkan kedua orang tua kita, pada anak-anak kita. Ya caranya seperti itu, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari itu semua. Pasti nanti akan dapat kebahagiaan, pasti nanti akan selamat. Tapi kalau sudah belum sudah, aku lebih mencintai Allah dan Rasulnya kecuali diriku sendiri, nah, pasti sudah nggak selamatnya dulu, gitu. Nah jadi ilmu untuk mencintai saja kita harus tahu yang benar seperti itu. Hierarki cinta itu adalah seperti itu. Yang tertinggi adalah Allah dan Rasulnya, baru setelah itu selain keduanya. Nah ini juga begitu. Ini bentuk Allah wa Rasuluhu arhamu bina min anfusina. Nah tentang ini kata Nabi, ucapanku ini sama, ya, setara dengan ucapanku terhadap 100 orang. Artinya itu bentuk perwakilan, tidak berbuat kudu-kudu pompek banget waktu satu persatu, bukan, tapi perwakilan. Walaupun pernah juga ada mengalami terjadi seperti itu, tapi dalam kondisi-kondisi yang memungkinkan. Contohnya waktu Hudaybiyah, nah itu satu persatu sampai salaman. Tapi tidak mesti seperti itu. Mesti itu tadi ada perwakilan itu sudah cukup. Ya sama seperti kalau sebuah negara diatur kan mesti ya perwakilan, tidak mesti semuanya langsung. Nanti setengah 3:05 Ustaz. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Sekarang bab 13.
Bab at-takbir, mencium ya. Hadis 39 an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annal Aqra, bahwasanya Aqra bin Habis Abu Soro melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa huwa yuqabbilu, beliau sedang mencium Husain, cucunya ya, mencium cucunya. Faqala, maka Aqra berkata, inna, sesungguhnya li, bagiku ini, sesungguhnya aku memiliki asrotan keluarga, asrotan 10 ya, asrotan 10 minal waladi, dari anak. Saya punya 10 anak. Ma, tidaklah fa'altu, aku memperbuat hadza, ini mencium itu tadi ya, biwahidin, terhadap satu orang pun minhum, dari mereka. Jadi tidak pernah aku mencium seorang pun dari mereka. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, man, orang yang la yarhamu, tidak memberi kasih sayang, la yurhamu, tidak akan dikasih sayangi, tidak akan mendapatkan kasih sayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juz 4 halaman 355. Nah, ini satu kejadian menarik yang bisa menjadi landasan untuk umat Islam dalam bidang pendidikan, dalam bidang mendidik anak-anak, dalam bidang psikologi ya. Nah, ini ternyata luar biasa. Nabi Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah di tengah-tengah suku Quraisy, suku yang keras ya. Bangsa yang seolah-olah begini, bangsa itu belum pernah dijajah kan, oleh bangsa lain, belum pernah dijajah seperti bangsa Romawi atau Persia. Karena apa? Karena kondisi lingkungannya yang sangat keras, isinya semua batu-batuan. Siapa yang mau hidup di situ? Orang Romawi hidup ke situ itu mau apa? Yang dicari apa? Nggak ada. Orang Persia di situ juga nggak ada. Ekspansi orang secara militer itu kan biasanya dicari yang punya kekayaan alam, punya tambangnya. Kalau sekarang tambang, kalau zaman dulu ya pokoknya yang subur, yang kaya itulah. Nah, kalau bangsa Quraisy itu hidup di tengah titik tengah Jazirah Arab yang isinya padang pasir, yang mau dicari apa, sehingga di situ hampir tidak ada bangsa yang menjajah, tidak ada pernah menjajah bangsa Quraisy, bangsa Arab. Mereka bangsa nomaden, seolah-olah nomaden. Kenapa? Karena bertumpu pada ternak kambing atau unta misalnya ya, itu kan menyesuaikan kondisi rumput di sana banyak, pindah ke sana, sana banyak, pindah sini. Nah, akhirnya lingkungan yang keras itu membentuk jiwa yang keras di bangsa itu, termasuk di sini. Ini Aqra bin Habis ini mewakili prototipe ya, model bangsa Quraisy yang keras itu. Jarang, nggak pernah namanya mencium anak-anak, seolah-olah itu kelemahan ya. Mencium anak-anak itu seolah kelemahan. Apalagi tadi yang ngeri kalau ada anak perempuan ditanam, dikubur hidup-hidup. Itu karena menunjukkan kerasnya pandangan mereka, seolah-olah kemuliaan itu ada pada laki-laki. Kalau perempuan itu malah seolah-olah menyebabkan kehinaan, kelemahan. Nah, maka Islam itu diturunkan di tengah-tengah bangsa yang seperti itu ya.
luar biasa. Nah di sini maka Nabi sebagai pembawa risalah harus menjelaskan itu kepada umatnya, kepada bangsanya, bahwa itu adalah salah, bahwa membunuh anak-anak perempuan itu juga salah, bahwa mengasihi, mencium anak-anak itu adalah kebaikan. Nah, ini padahal belum ada orang menyusun buku tentang teori psikologi misalnya, teori pendidikan, tapi justru statement ini muncul di tengah-tengah kondisi alam yang keras, bangsa yang keras. Nah, maka beliau mencontohkan bagaimana sangat kasih sayang kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, bahkan kepada mantunya ya. Nah, misalnya satu saat mendatangi Ali dan Fatimah waktu malam mau tidur, nengok ya, terus memberi nasihat. Nah, ini barangkali di antara kita ada yang seperti itu, bangga sudah punya mantu kira-kira seolah-olah seperti anaknya sendiri. Nah, Nabi itu dulu begitu ya. Nah ini pada cucunya juga dicium, maka jangan segan-segan. Apalagi ternyata ya kita tahu bahwa anak-anak ini sangat haus kasih sayang di umur-umur sebelum balik ya. Apalagi di umur-umur balita. Umur balita itu yang dibutuhkan kasih sayang dalam bentuk reward, hadiah, itu sebenarnya sederhana saja. Hadiah ciuman, hadiah dilus-lus, hadiah cuma diberi pujian, wah pinter, wah cakep, itu sudah sangat mengayakan hati mereka. Kenapa kita pelit ya untuk berbuat seperti itu? Cuma hanya mencium, gendong, melus-lus itu sangat dibutuhkan. Mereka tidak membutuhkan sebenarnya hal-hal yang mahal, kecuali yang belakangan ini malah yang sudah barang yang sangat bahaya masuk ke lingkungan kita itu HP kan ya. Sekarang ini kalau sudah mulai kenal HP, seolah-olah yang paling berharga anak itu juga HP akhirnya. Isone menang ya nono HP, kalau enggak ribut, sehingga apa itu ciuman, pelukan, pujian tadi kadang-kadang akhirnya lewat begitu saja bagi anak-anak itu. Nah itu juga tantangan kita. Padahal seandainya ya secara fitrah manusia itu dilahirkan tidak kenal HP sama sekali, wah itu ciuman, dekapan, ngelus-ngelus itu wah sudah suatu kekayaan yang luar biasa. Tapi sekarang tambah PR untuk kita para orang tua, bagaimana memanage agar anak itu tidak memiliki ketergantungan terhadap HP. Itu masalahnya, itu yang cukup berat. Maka kadang saya terpaksa memberi kesimpulan yang cukup pendek masalah ini ya dalam pendidikan. Pendidikan terbaik itu di tempat-tempat pendidikan Islam ya, sistem pendidikan Islam yang sangat hati-hati dalam membolehkan HP, entah itu pondok pesantren, entah itu SD, SMP, IT, SMA, IT yang sangat ketat mengatur soal HP ya. Karena kalau tidak, wah sudah isinya nanti anak kita dihancurkan oleh HP itu sendiri. Maka Bapak Ibu, Bapak-bapak ya sini, bahwa wajib mencanangkan pendidikan itu di pendidikan Islam, ya, sekolah-sekolah Islam, pondok pesantren. Walaupun tidak mesti menjamin bahwa di sana terbaik atau akhirnya jadi baik ya, tapi setidaknya salah satu tolak ukur sistem pendidikan yang baik itu sangat berhati-hati dalam soal HP ya.
Nah itu harus kita pilih, harus kita selektif. Kemudian Husain ini dicium oleh Nabi, sangat disayangi oleh Nabi. Itu juga Hasan. Itu suatu saat waktu terjadi peristiwa Karbala ya. Di Karbala itu kan beliau dengan satu rombongan itu akhirnya dibantai oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Itu ada riwayat di Imam Bukhari itu, di kitab Bukhari itu sangat tragis sekali ya. Ketika kepalanya Imam Husain ini itu dibawa oleh komandannya itu di Irak waktu itu salah satu sahabat yang tahu itu merasa ngeri. Kalau tidak keliru Abu Bakr kalau tidak salah, sama Anas bin Malik itu sampai mengkritik habis-habisan pada Ubaidillah bin Ziyad, karena Ubaidillah bin Ziyad itu kepala itu mau dikirim ke Syam, kan itu di bawah Khalifah Yazid ya, Yazid. Nah mau dikirim ke sana kan, dan sementara kan di Irak dulu, di Kufah. Nah itu dicutek-cutek dalam riwayat Bukhari. Jadi potongan kepala Imam Husain dicutek-cutek. Nah itu sampai kalau tidak dulu Anas bin Malik atau Abu Bakr itu menangis melihat, saya melihat wajah yang dulu sangat disayangi oleh Nabi, yang dulu diciumi oleh Nabi, kok sekarang dibegitukan. Itu dia pecah keras pada sang panglima. Nah akhirnya jenderal ini nanti juga akhirnya matinya dibunuh ya. Nah cuma versi selanjutnya ketika dikirim ke Syam itu simpang siur. Ada yang mengatakan Yazid menerima, ada yang mengatakan Yazid juga menangis, menyesali kenapa kok terjadi seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Ya sesuai dengan versi-versi politiknya masing-masing. Tapi yang di kitab Bukhari itu, ketika sahabat menyaksikan kepala Imam Husain ini, yaitu tadi dicutek-cutek gitu sama komandan perangnya yang membunuh ini tadi. Baik, kemudian satu hadis lagi ya. Bab al-istidzan, minta izin. Kalau Allah Azza wa Jalla, berkalam Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'dzinkum, supaya minta izin pada kalian, hendaklah minta izin pada kalian, alladzina, orang-orang yang malakat aimanukum. Itu kata majmu' ya. Malakat itu kan memiliki, menguasai. Aimanukum itu kan tangan-tangan kanan kalian. Nah, tangan kanan kalian menguasai, memiliki itu maksudnya budak ya. Orang-orang atau budak-budak kalian. Waladina, dan orang-orang yang lam belum sampai al-huluma kedewasaan. Jadi yang belum dewasa. Minkum, dari kalian, salah sama rotin 3 kali. 3 kali maksudnya 3 waktu ya, 3 waktu. Harus minta izin di 3 waktu itu. Walaupun itu budak atau anak-anak ya. Lam huluma. Apa itu? Pertama, min qabli sholatil fajr, sebelum sholat fajar, sebelum subuh. Nah itu nggak boleh masuk kamar, harus minta izin. Yang kedua, wahina tabawuna thiyabakum minadz dhahira. Ketika tabawuna, kalian meletakkan itu ya, melepaskan thiyabakum, pakaian kalian, minadz dhahira, dari waktu siang, waktu zuhur, setelah zuhur ya. Ini waktu di mana
orang istirahat ya dari habis zuhur sampai asar ya biasanya. Nah itu pakaiannya dilepas. Nah, misalnya kalau bahasa kita apa? OT-OT ya kemarin. Jadi cuma pakai sport atau apa karena zaman dulu kan belum ada AC ya. Pengen istirahat, tidur siang, kalau nggak ada AC ya lepas baju luar. Itu hina tadoona siapaku. Nggak tahu kalau orang kota punya AC kemudian malah setelah dingin sekali malah kemulan. Ini maksudnya adalah ketika siang habis zuhur sampai asar itu juga harus minta izin. Kemudian yang ketiga, wa min ba'di sholatil isya, sesudah sholat isya. Nah, jadi mulai malam hari sampai subuh. Kalau dirangkai berarti ya cuma 2 ya. Habis isya sebelum subuh kan 1. Terus sama siang. Itu adalah salah su auratil laku. 3 waktu aurat laku untuk kalian. Laisa alaikum, tidak ada atas kalian, tidak ada kewajiban atas kalian, wala alaihim, dan atas mereka. Mereka itu tadi yang disebut budak atau anak-anak tadi. Junahun, dosa, tidak ada dosa. Ba'da hunna, sesudah hunna itu 3 waktu itu tadi. Jadi selain 3 waktu itu tidak ada dosa. Tawafuna, mereka berkeliling, beredar atau berkeliling alaikum atas kalian. Maksudnya masuk keluar masuk kamar ya. Boleh. Selain 3 waktu tadi. Si tawafuna itu misalnya kalau budak itu kan biasanya apakah membersihkan kamar, merapikan kamar, atau mau ada tugas mijeti tuannya misalnya gitu ya. Boleh gitu. Nah, anak-anak juga gitu, anak-anak kandungnya sendiri ataupun anak yang lain keluar masuk kamar, terutama anak kandungnya ya. Kalau anak lain mungkin ya tetap dibatasi. Kalau anak kandungnya enggak apa-apa keluar masuk kamar orang tua. Selain 3 waktu tadi, malam sama siang, zuhur sama itu harus tetap diatur. Itu tetap berarti pintunya dikunci waktu itu ya. Nah selain itu dibuka, silakan seliwar-seliwar. Tawafuna itu makanya seliwar-seliwar dalam bahasa Jawa. Nah, jadi la alaihim junahun ba'dahuna tawafuna, tidak apa-apa, tidak dosa. Sesudah 3 waktu itu tawafuna seliwar-seliwar ya, alaikum di antara kalian, atas kalian. Ba'dukum ala ba'din, sebagian kalian atas sebagian yang lain. Maksudnya antara orang tua tadi, suami istri dengan budak dan anak tadi, seliwar-seliwar itu nggak apa-apa. Kadzalika, demikianlah yubayyinullahu, Allah menjelaskan lakum untuk kalian ayat-ayat. Wallahu, dan Allah itu alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Wa idza balagha, dan apabila telah sampai atau al-atfalu, anak-anak kecil, minkum dari kalian, al-huluma, kedewasaan. Nah kalau sudah dewasa, fal yasta'dinu, maka minta izinlah, maka hendaklah minta izin. Kama sebagaimana ista'dana, minta izin alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka. Kadzalika, demikianlah yubayyinullahu, Allah menjelaskan lakum pada kalian ayat-ayatnya. Wallahu, dan Allah itu alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Jadi kalau anak tadi sudah dewasa, anak-anak kandungnya sendiri itu kalau sudah dewasa, setiap saat masuk kamar harus minta izin. Beda kalau anak-anak tadi boleh seliwar-seliwar masuk rumah bapak ibunya kecuali di 3 waktu. Misalnya di waktu duha,
anak kecil keluar masuk nggak masalah. Tapi kalau sudah dewasa, ya hukumnya sama dengan yang lain, harus dodok, harus minta izin. Ini bagaimana Islam mengatur anak dan orang tua. Ini waktunya sudah habis, saya diminta untuk agak cepat ini ya. Ini penjelasannya yang akan datang aja nih. Mungkin besok saya diingatkan masalah ini. Baik, kita akhiri saja untuk saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendapatkan manfaat dan barokah, dan semoga Allah selalu membimbing kita bisa istiqomah dalam kebenaran ini hingga akhir hayat kita, dan semoga Allah mengaruniai kita husnul khatimah. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup rumah di pasar nanti, jadi selama ini kita sudah melaksanakan munadharah. Monggo materi-materi yang sudah termasuk yang harus kita baca itu panjenengan tulake di masjid-masjid, wonten ikuti panjenengan menika resuli masjid itu. Salah satu yang mungkin kami anggap penting akhir-akhir ini, dan kebetulan kita ngaji kitab Adab wal Akhlaq An-Nabawiyah. Di nampaknya tulisan Kiai Nuzali termasuk di sini dipengantari oleh Kiai Makmuri. Ini saya pikir penting juga kita sampaikan ke masyarakat, karena akhir-akhir ini banyak orang alim, banyak orang pinter ning kurang adab lan akhlak, terutama dalam hal berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin berkomunikasi dengan temannya, kelompoknya mungkin bisa, tapi ketika dengan orang lain kadang menyepelekan, kadang tidak mau bertutur sapa dan lain sebagainya. Ini barangkali monggo yang sudah kita kasih kita terapkan dalam diri kita, tetap kita menjaga adab dan akhlak. Kemudian juga pelan-pelan kita sampaikan ke jamaah masjid kita, ke takmiran penjenengan, dan usaha kita bisa merubah situasi yang barangkali akhir-akhir ini sudah banyak ditinggalkan adab dan akhlak. Mungkin kalau nanti saya akan menyampaikan mungkin di waktu-waktu yang akan datang. Kemudian yang kedua, monggo yang masih barangkali belum ada atau sudah mendapatkan prasasti segera bisa ditempelkan di masjid. Kemarin terakhir saya ke Masjid Takwa Pucang Sawit, alhamdulillah sudah ditempel di Masjid Nur Jamil Tampen. Ini juga sudah ditempel. Kalau yang belum mungkin harus ditempelkan di depan. Kemudian yang belum memberikan informasi pada kami, karena di yayasan informasi mengenai nomor wakaf dan sebagainya itu kami belum menerima. Jadi mungkin penjenengan yang sudah ada mengetahui sertifikatnya dan sebagainya, mohon dilaporkan di grup, nanti bisa beri langsung ke Pak Ari. Maka saya kembalikan monggo. Juga